Pemirsa, bahasa Indonesia akhirnya berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi atau official language dalam Konferensi Umum UNESCO. Kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu. Gagal kita. Indonesia tu. Mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Bahasa Indonesia as an official language of the General Conference. Bahasa Indonesia mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, bahasa yang lahir dari semangat Sumpah Pemuda ini kini diakui sebagai bahasa resmi dalam forum internasional di Majelis PBB. Ini bukan sekedar pengakuan, tapi pengukuhan atas posisi strategis Indonesia di panggung global. Namun, di balik euforia ini, muncul riak kontroversi dari negeri tetangga Malaysia. Sejumlah netizen Malaysia melayangkan protes keras, menuding bahwa UNESCO dan PBB seharusnya mengakui bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Mereka mengklaim bahwa bahasa Indonesia hanyalah turunan dari bahasa mereka. Tapi benarkah demikian? Apakah protes itu berdasar atau hanya cermin dari kecemburuan budaya? Dan mengapa justru para profesor Malaysia sendiri mengakui kemunduran bahasa Melayu? Simak selengkapnya dalam video ini. Pancasila, Pancaazimat, Trisakti harus kita pertahankan terus. Malahan harus kita pertumbuhkan terus. Bahasa Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi bahasa resmi dalam sidang organisasi pendidikan, ilmiah, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Keputusan ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10 yang digunakan di forum tersebut. Keputusan UNESCO menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi merupakan hasil panjang yang membanggakan. Bahasa Indonesia akan digunakan dalam dokumen dan sidang UNESCO, menambah nilai strategis dan kebanggaan bangsa. Meski menjadi kebanggaan nasional, keputusan ini memicu reaksi dari Malaysia. Beberapa warganet Malaysia menilai seharusnya bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia yang UNESCO akui. Mereka menganggap bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Pemerintah Indonesia melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menjelaskan bahwa klaim tersebut tidak tepat. Bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa negara dengan karakteristik dan kosakata yang berbeda dari bahasa Melayu. Nah, muncul pertanyaan dari sidang, akan menggunakan istilah apa? Saya bertahan untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Ada yang protes, itu kan bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya, bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena bersumber dari 718 bahasa daerah di seluruh Nusantara. Setiap tahun, Badan Bahasa menargetkan 500 hingga 1000 kosakata bahasa daerah untuk ditambahkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meskipun mendapat protes dari netizen Malaysia, pihak UNESCO dan PBB tetap pada pendiriannya. Mereka menegaskan bahwa penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi didasarkan pada fakta linguistik, historis, serta jumlah penuturnya yang mencapai lebih dari 275 juta orang, menjadikannya salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia.
PBB menekankan bahwa pengakuan ini adalah bentuk apresiasi terhadap kontribusi Indonesia dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya di tingkat global. Reaksi dari warga Malaysia tidak memengaruhi keputusan tersebut, karena proses pengakuan ini telah melalui penilaian independen dan objektif sesuai prosedur internasional. Tidak hanya mempermasalahkan bahasa Indonesia yang resmi menjadi bahasa internasional, netizen Malaysia pun mengklaim bahwa Indonesia setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Pemerintah Indonesia menegaskan jika klaim tersebut tidak benar. Faktanya, Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, memang pernah mengusulkan supaya bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Tentu saja hal ini menuai berbagai polemik. Justru, banyak kalangan dari budayawan Indonesia menilai jika bahasa Indonesia lah yang seharusnya menjadi bahasa resmi ASEAN. Hal itu tidak lepas dari alasan yang kuat bahwa bahasa Indonesia telah jauh berkembang. Bahkan telah dituturkan oleh lebih 200 juta orang. Angka tersebut tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan bahasa Melayu yang hanya 19 juta saja. Bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia. Bahasa Indonesia telah dipelajari oleh 47 negara dan telah memiliki penutur 200 juta lebih. Tercatat ada 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia yang diperuntukkan untuk penutur asing. Tingkat mutual intelligibility atau saling paham bahasa Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan bahasa Melayu. Jumlah kata yang ada dalam bahasa Indonesia lebih banyak jika dibandingkan kosakata dalam bahasa Melayu. Sementara bahasa Melayu alih-alih menjadi bahasa internasional, di Malaysia sendiri bahasa Melayu mengalami kemunduran. Sebagian masyarakat Malaysia sudah tidak bangga memakai dialek Melayu. Para profesor dari Malaysia pun mengakui bahwa bahasa Melayu di Malaysia perlahan mulai ditinggalkan. Profesor Teo Kok Seong menilai bahwa upaya menggunakan bahasa Melayu sebagai alat pemersatu masyarakat multiras di Malaysia telah gagal. Ia menyoroti pentingnya bahasa sebagai instrumen persatuan dan mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam mempersatukan lebih dari 1.500 suku bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan, fasih berbahasa Indonesia. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang kalau bahasa kasarnya sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Menurutnya, kegagalan pemerintah Malaysia dalam merancang kebijakan yang tepat menyebabkan tidak terbentuknya identitas bersama di kalangan warga Malaysia. Banyak masyarakat, termasuk etnis Melayu, dinilai kurang memiliki rasa bangga terhadap bahasa Melayu. Senada dengan itu, Profesor Nik Safiah Karim mengungkapkan bahwa orang Melayu sendiri lebih memilih menggunakan bahasa asing daripada bahasa ibu mereka. Sementara itu, pakar bahasa Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim menjelaskan masyarakat seolah-olah tidak berbangga dengan bahasa Melayu berbanding rakyat beberapa negara asing. Tegasnya, rakyat juga seolah-olah kurangnya rasa ingin berbahasa kebangsaan dan bermegah dengan bahasa Inggeris. Ia menegaskan pentingnya menumbuhkan penghargaan terhadap bahasa Melayu sebelum mempromosikannya ke luar negeri. Kita dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Dia tahu bahasa lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Aceh, bahasa Aceh. Dia ada dan mereka amat tahu. Tapi dia berbangga dengan bahasa kebangsaan. Saat ini, banyaknya masyarakat Malaysia yang mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan menengah ke atas. Hal ini diprediksi bisa menggerus bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Pakar bahasa dari Belanda, Profesor Wim Stokhoff mengatakan, bahasa Melayu di Malaysia bisa punah
jika masyarakat tidak lagi menghormati bahasanya sendiri. Profesor Win berpendapat bila bahasa Melayu masih terus dilanda permasalahan seperti ini, lambat laun akan tergolong dalam bahasa-bahasa yang terancam walaupun pada awalnya banyak digunakan. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pengakuan dunia internasional terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dunia bukan sekedar prestasi simbolik, tetapi bukti nyata kekuatan bahasa sebagai alat pemersatu bangsa dan identitas global. Di tengah protes sebagian warga Malaysia, PBB tetap teguh pada keputusannya karena didukung fakta sejarah, jumlah penutur, dan perkembangan bahasa Indonesia yang luar biasa. Sementara itu, ironi terjadi di Malaysia, di mana bahasa Melayu justru mengalami kemunduran dan kehilangan kebanggaan di kalangan penuturnya sendiri. Kini, saatnya Indonesia semakin percaya diri membawa bahasa Indonesia mendunia, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai simbol kekuatan budaya bangsa.